Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nurjana, NIMT 2019-3080. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi individu dengan kelompok. Definisi interaksi sosial yaitu merupakan suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Dan dalam hubungan tersebut biasanya terjadi adanya kegiatan mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya. Sehingga pada dasarnya dalam hubungan interaksi sosial itu terjadi hubungan timbal balik. Lalu aspek-aspek dalam interaksi sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya hubungan. Artinya dalam suatu interaksi itu tentunya terjalin suatu hubungan baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Lalu yang kedua adanya individu. Artinya dalam suatu interaksi sosial individu itu harus bisa aktif menjalin suatu hubungan. Contohnya seperti membangun komunikasi yang aktif dengan individu yang lainnya. Lalu yang ketiga adanya tujuan, artinya setiap interaksi yang terjadi itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Lalu yang keempat adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok. Hal itu disebabkan karena individu itu tidak bisa terpisah dari kelompok, dan juga tiap-tiap individu itu juga memiliki fungsi di dalam kelompoknya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tingkah laku individu dapat terpengaruh sesuai dengan kondisi situasi yang terjadi. Lalu yang kedua, norma-norma dalam suatu kelompok itu sangat berpengaruh dalam terjadinya interaksi antar individu. Yang ketiga, tiap masing-masing individu itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda sehingga hal tersebut itu mempengaruhi tingkah lakunya. Lalu yang keempat, setiap individu itu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya. Lalu yang kelima, setiap situasi yang terjadi itu memiliki arti atau makna tersendiri bagi tiap individu sehingga hal tersebut itu berpengaruh dalam persepsi serta cara menafsirkan situasi. Lalu yang kedua, dasar-dasar interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi itu merupakan proses peniruan. Hal itu tuh sebagai bentuk individu dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Dan imitasi itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama non-deliberate imitation, yaitu meniru tanpa sengaja dan tanpa ada maksud atau tujuan tertentu. Lalu yang kedua deliberate imitation, yaitu meniru dengan sengaja serta ada maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua yaitu sugesti. Sugesti itu merupakan pengaruh yang diberikan oleh individu kepada individu yang lain tanpa dikritik atau diteliti terlebih dahulu sehingga dapat menimbulkan keseragaman tingkah laku. Sugesti ini juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu autosugesti, merupakan sugesti yang diberikan kepada diri sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau tingkah lakunya. Lalu yang kedua yaitu heterosugesti, merupakan sugesti yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan agar dapat dipengaruhi sesuai dengan maksud dan tujuan si pemberi sugesti. Lalu yang ketiga, identifikasi. Identifikasi itu merupakan suatu dorongan untuk menjadi identik atau untuk menyamakan diri dengan orang lain, sehingga cara untuk bersosialisasi dalam hubungan sehari-hari. Biasanya identifikasi ini berlangsung secara tidak sadar sehingga individu tersebut itu melakukan tingkah laku yang sama seperti individu lain tanpa adanya pemikiran atau perasaan. Yang keempat, simpati. Simpati itu merupakan proses ketertarikan individu kepada individu lainnya yang berada pada suasana atau situasi sosial. Rasa simpati ini lebih sering berdasarkan kepada perasaan. Dan tujuan dari simpati ini juga untuk menciptakan rasa kerjasama dan sifat saling pengertian antar individu atau kelompok. Lalu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu bentuk interaksi antara individu atau kelompok yang saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kelima, persaingan. Persaingan itu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mencapai tujuannya mereka atau tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan yaitu bentuk interaksi berupa perjuangan seorang individu atau suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang keempat, persesuaian. Persesuaian itu bentuk interaksi individu dengan kelompok
yang saling bersepakat. Lalu yang keempat merupakan persesuaian. Persesuaian itu merupakan bentuk interaksi individu dengan kelompok yang saling bersepakat untuk menyudahi dan mencegah pertentangan yang terjadi dengan melakukan interaksi secara damai. Lalu yang kelima merupakan perpaduan. Perpaduan itu bentuk interaksi dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Perpaduan ini juga bertujuan untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan solidaritas untuk kepentingan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama.